Kalau Edis kan, apakah Edis percaya bahwa Yesus adalah Sang Elohim pencipta langit dan bumi? Nah, ini kan kamu harus tanya yang jelas. Belum ada yang nanya dengan jadi kemarin kan di framing terus Elia Miron semua digiring ke ininya Edis semua, Elia Miron, Rudi Yohanes, sampai ngeludahin Rudi Yohanes ya. Kalau itu mah memang anu ya, kalau utusan iblis kalau Rudi Yohanes itu. Terus apa lagi itu kemarin? Ada satu lagi saya lupa itu ya. Oh, itu kan juga digiring. Yesus adalah Tuhan. Padahal Tuhan yang dimaksud Edis adalah majikan TUAN itu loh, Tuhan. Tapi kan dalam pemikirannya Elia Miron sama RK, Tuhan itu adalah Elohim, Theos. Sedangkan Edis sudah memframing mereka. Oh, Yesus adalah Tuhan. Kalau buat saya, Yesus adalah Adonai dan Elohim. Nah, kamu harus tanya tuh sama Edis, kamu Yesus itu Adonai, Sang Adonai Elohim pencipta langit dan bumi apa bukan tuh? Nah, kalau dia bilang bukan, ya makin pasti lagi, makin pasti lagi udah. Kamu sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Bersama kita ketahui bagaimana pengajaran Edis yang mengatakan bahwa Yesus itu sampai sekarang itu tetap hamba. Karena memang Yesus itu hanyalah Tuhan kecil, teman-teman. Hanyalah Tuhan minor. Dan ini membuat banyak sekali para pengikut-pengikutnya yang syok, terkejut. Bahkan sebagian pengikutnya itu mulai putar haluan, teman-teman. Jadi nanti Edis akan mengatakan bahwa sepertiga pasukannya itu membangkang yang dipimpin oleh Ki Ahmad dan Elia Miron ya. Nah, jadi ini kalau nanti Edis agamanya resmi berdiri, yaitu agama herder, dia akan mengatakan pernah ada kejadian rasul utamanya itu membangkang dan membawa sepertiga pasukannya untuk mengkhianati dia. Nah, mirip tuh dengan yang agama sebelah gitu kan. Kalau yang sebelah sepertiga malaikat. Malaikatnya membangkang, terus membawa sepertiga pasukan. Nah, kalau ini rasulnya yang membangkang dan membawa sepertiga pasukannya. Yaitu Elia dan juga Ki Ahmad. Dan gara-gara pengajaran Edis inilah, orang-orang sekarang makin kebingungan. Dan kita bersyukur. Sekali lagi, umat muslim harus bersyukur atas fenomena Edis ini. Inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala fitnah-fitnahan yang mereka buat. Mereka pikir dengan fitnahan yang mereka buat, hujatan yang mereka buat, itu akan membuat kita pusing, itu akan membuat kita marah, akan membuat kita sedih. Ternyata semua indah pada akhirnya, teman-teman. Bagaimana kesalnya kita, itu dibalas, dijawab oleh Allah dengan tangisan bahagia saat kita melihat mereka sekarang kebingungan dengan konsep agamanya. Jadi bukan kita yang hajar Edis, tapi dari tangan mereka sendiri. Nggak perlu umat muslim yang beri pelajaran. Tapi Allah gerakkan tangan teman-temannya sendiri yang menghajar Edis sedemikian rupa. Dan kita bisa lihat bagaimana Edis sekarang kebingungan menghadapi semua serangan-serangan yang datang kepadanya. Bahkan rasulnya sendiri, pengikut setianya sendiri, itu berkhianat sekarang. Berkhianat. Dia masih beruntung karena masih ada yang namanya Sofiatul. Coba kalian bayangkan ya, seandainya Sofiatul itu juga berkhianat, juga tidak mengikuti Edis, habis ini pelayanan. Jadi sekarang Sofiatul dan juga Yuli, serta Erben ya, Erben yang sedang mengincar posisi sebagai rasul, ini keliling, door to door. Ya, dia door to door untuk mengajak orang-orang kembali mengikuti ajaran Edis. Jadi Sofiatul ini memang adalah murid yang dikasihi, atau bisa dibilang orang terdekatnya Edis. Karena mereka pernah trisam bareng. Kalian bisa bayangkan ya, orang udah pernah trisam tuh ikatan emosionalnya beda dengan hanya yang sekedar diskusi-diskusi doang. Betul nggak? Kalau Elia Miron, Ki Ahmad, itu sama Edis itu hubungannya cuma di medsos doang. WA, teleponan, sering diskusi bareng gitu kan. Tapi ketemu fisik aja belum pernah. Apalagi sentuhan fisik. Beda dengan Sofiatul yang spesial kan gitu. Nah, jadi sekarang teman-teman, banyak Polikardus yang ngambil kesempatan nih atas hancurnya pelayanan Edis, dan tentu saja ini menjadi peluang besar bagi Polikardus yang lain untuk merebut domba-dombanya Edis. Karena nggak mungkin dombanya semua akan tetap
mengikuti Edis, apalagi setelah Edis menyatakan Yesus hanyalah Tuhan minor. Pasti akan ada donatur-donatur yang tidak mau lagi mengikuti ajaran Edis ini. Nah, inilah kesempatan buat Polycarpus lain untuk mengambil domba-domba ini. Karena domba ini kan butuh gembala. Mereka butuh yang membimbing mereka menuju jurang kebinasaan. Jadi mereka tinggalkan tempatnya Edis. Nah, sekarang nih giliran Pak Bombo, Rudi Iskariot, ya Paul Jang untuk mengambil domba-domba ini. Dan seperti biasa, Paul Jang itu selalu muncul sebagai tukang sampah. Kalau saya bilang, orang ribut, nah nanti dia muncul terakhir-terakhir, memberikan serangan terakhir, ya last hit, terus dia curi domba orang. Kalau kita di dalam game kita bilang tukang sampah ini. Kita yang capek-capek, dia yang last hit. Dia last hitnya doang gitu. Nah ini yang sedang dilakukan oleh Paul Jang sambil mengintai mana domba-domba yang bisa diambil dari Edis. Dan kembali Edis diungkit ya, masalah rumah penghujat yang dia bangun dari hasil donasi sampai 10 miliar. Bayangkan teman-teman, menggalang donasi sampai 10 miliar. Luar biasa sekali. Memanfaatkan kebaikan dan juga kebodohan teman-teman kita Kristen yang polos, yang Islamophobia, yang mendukung dia. Nah, ini kan jahat sekali. Ya, terlepas lah teman-teman ya. Karena sifat asli mereka memang seperti itu. Dan di sini Paul Jang mengambil momen itu untuk menjelaskan bahwa Edis ini ya kurang hajar, penipu dan sebagainya. Istilahnya supaya nama Edis hancur lah. Jadi supaya Paul Jang naik, maka dia harus hancurkan Edis. Nah, disinilah momen dari Paul Jang ini ya. Kita dengarkan dulu teman-teman. Silakan Pak. Sorry, Ya. saya suruh bicara. Ya. Sorry, Ya. saya lagi nyimak. Ya, jadi kita Lagi update aja, ada apa? mencoba melakukan semacam review gitu ya, singkat. Apakah Betul. dogma itu ruwet? Ya, silakan. Makanya ruwet dijadikan dogma, ya kan? Dogma itu adalah sesuatu yang tidak tertulis letterlock di dalam Alkitab. Makanya dibuatlah sebuah dogma untuk disepakati. Itu kalau definisinya sebenarnya ya, asal usulnya dogma itu begitu. Makanya dogmanya orang Saksi Yehova dengan dogmanya Kristen Protestan, dengan Katolik, dengan apalagi ya Ortodok itu beda. Karena ada yang menurut para pendirinya ini harus disepakati, makanya jadilah dogma. Dogma ini nanti menghasilkan semua doktrin-doktrin. Jadi dogmamu seperti apa, nanti doktrinmu akan mengikuti itu. Sebenarnya itu. Apakah dogma ruwet? Ya ruwet. Memang dogma itu ruwet. Ya. Ruwet itu Cuman konotasinya kalau saya sih nggak positif urusan atau kamu Saksi Yehova atau Unitarian. negatif? Kalau Edis itu Unitarian ya sebetulnya ya. Yang diajarkan itu Unitarian. Begitu dia berkata Yesus punya Tuhan, itu tuh sudah Unitarian, itu yang diajarkan oleh Arian, ya. Jadi apakah Edis sesat dengan Unitarian? Ya enggak juga. Cuma yang menjadi masalah, dia membawa orang-orang Islam untuk percaya kepada Tuhannya Yesus kan. Orang Islamnya kayak wah amin amin, oh wah masya Allah Edis luar biasa. Kan bagi orang Islam Yesus punya Tuhan, lalu diaminkan oleh Edis dan oleh para pengikutnya yang sekarang lagi pada gigitin saya nih, lagi pada nyaplokin saya, ya kan? Menurut saya Edis tadinya itu lurus-lurus saja, ya, tadinya lurus-lurus saja, tapi pengikutnya lah yang membuat Edis jadi kayak orang gila begitu, kayak orang kesetanan. Itu ya, jadi salahnya siapa tuh begitu tuh? Salah bunda mengandung kan, atau salah bapak menaruh titik, itu repotnya kan begitu. Nah jadi kalau memberitakan Injil itu ya tadi sampai bilang tadi memang harus jelas, kamu nggak boleh kamuflase kalau memberitakan Injil. Jadi banyak orang berpikir dia berkamuflase, yang penting banyak jiwa dimenangkan. Salah loh itu. Salah. Kamu harus bilang kamu tuh apa idenya, putih-putih hitam-hitam. Kalau dia tidak percaya
itu bukan urusanmu. Yang penting kamu sudah memberitakan. Misalnya nih ya, ini jangan ngomong saya sombong nih, jangan ngomong saya pamer kalau ya, jangan ngomong saya pamer gitu ya, jangan ngomong saya pamer, saya sombong, enggak ya. Kalau kamu bilang, kalau misalnya kamu mau kamu apapun dogmamu, kamu nggak bisa terus terus sembunyikan. Nah, ketahuannya kan setelah didadain sama orang-orang kan, oh ternyata ini Unitarian. Oh saya bukan, iya oke, itu penjelasannya dia tuh namanya Unitarian gitu loh. Oh dia apapun namanya itu Unitarian, penjelasannya dia. Begitu, misalnya kayak saya, ya walaupun dulu ya katanya saya Oneness, saya ini bukan, saya bukan Oneness, saya bukan Trinitas, saya tidak menolak Trinitas, tapi saya bukan Trinitas sama tadi. Oh saya tidak menolak Trinitas, yes. Bukan masalah menolak, kamu harus tahu, kamu ininya apa. Kalau kamu nggak sendiri nggak paham, kamu nanti hari ini jelaskan ini, besok jelaskan begitu. Kalau saya selalu ajarkan dalam alumni kita sudah 1.200 lebih ya, alumni kita ya. Kita kan ada Bible College. Jadi kita jelas arahnya kemana, maunya apa. Ya kita tuh jelas. Jadi kita nggak tipu-tipu. Orang masuk ya pokoknya inilah teologi kita, inilah yang kita pelajarin. Tetapi ada batasannya ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Kalau Edis kan, apakah Edis percaya bahwa Yesus adalah Sang Elohim pencipta langit dan bumi? Nah ini kan kamu harus tanya yang jelas. Belum ada yang nanya dengan, jadi kemarin kan di framing terus Elia Miron semua digiring ke ininya Edis semua, Elia Miron, Rudy Yohanes, sampai ngeludahin Rudy Yohanes ya. Kalau itu mah memang kalau utusan iblis kalau Rudy Yohanes itu. Terus apa lagi itu kemarin? Ada satu lagi saya lupa itu ya. Oh, itu kan juga digiring. Yesus adalah Tuhan. Padahal Tuhan yang dimaksud Edis adalah majikan, TUAN itu loh, Tuhan. Tapi kan dalam pemikirannya Elia Miron sama RK, Tuhan itu adalah Elohim, Theos. Sedangkan Edis sudah memframing mereka. Oh Yesus adalah Tuhan. Kalau buat saya, Yesus adalah Adonai dan Elohim. Nah, kamu harus tanya tuh sama Edis, Yesus itu Adonai, Sang Adonai, Elohim pencipta langit dan bumi apa bukan tuh? Nah, kalau dia bilang bukan, ya makin pasti lagi. Makin pasti lagi udah. Kamu sudah tahu. Ya, sesat. Ya, kamu nggak bisa ngomongin orang sesat. Ya, pokoknya kamu harus tahu, itulah pengajarannya Edis. Nah, kalau yang sekarang, dari kemarin itu, ya saya bilang semua sepakat ini adalah subordinat, berarti itu Unitarian. Apapun dia mau ngomong itu namanya Unitarian, begitu loh. Kalau sesat nggak sesat, saya saja tidak berani ngatain saksi Yehova sesat loh. Ya jadi kita nggak bisa menghakimi sesat, tapi jelas. Nah itu terserah kalian mau ikut penginjilan Unitarian. Tapi omong-omong, Kaisar Konstantin itu dibaptis oleh Unitarian loh. Ya, kamu kalau belajar sejarah, ya itu Kaisar Konstantin dibaptis oleh yang namanya Eusebius. Eusebius itu adalah muridnya Arian. Kaisar Konstantin kan dianggap sebagai santo pelindung gereja tuh. Nah itu Unitarian tuh si Konstantin. Anaknya baru tuh nyingkirkan Unitarian dari gereja. Anaknya Konstantin yang kedua. Tapi Konstantin yang pertama, yang konsili kayak 325 itu, yang acak-acak gereja, itu adalah Unitarian. Gitu ya, itu tanggapan saya sih begitu aja. Dan kedua, katanya Edis kan mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Yesus itu mengajarkan jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Apakah Edis melakukan itu? Nah ini balik lagi, ngomong saya sombong lagi. Loh kalau Paulus Nabi 26, saya melakukan itu, saya jual segala milik saya bagikan kepada orang miskin. Karena itulah ajaran Tuhan Yesus, bukan membangun gedung 10 miliar. Kita punya Christian Center ya, kita ada pastori segala macam. Kita ada pastori, ada 7 orang ya di dalam pastori itu, dalam ininya kita ya. Anda yang ke Belanda bisa pakai pastori kita tuh. Ini penghuninya ya, di sini nih. Nggak dipungut bayarannya. Mana ya ini? Nggak dipungut bayaran ya. udah setahun pastori kita ya. Kan kita udah bangun Christian Center udah ya. Tinggal. Ya istri saya kerja ya.
kerja. Kita tidak hidup dari donasi ya. Saya kumpulkan tadi malam itu kumpulkan donasi untuk si Polka sampai 200 juta. Bukan buat saya ya, karena kami bekerja. Nah, saya kerja, istri saya kerja. Kita mencukupi kehidupan kita sendiri, bukan dari donasi. Kita rumah kita sewa bayar sendiri, bukan dari donasi. Ya semua itu kehidupan kami nggak pernah minta uang serupiah pun buat diri kami. Sombong lagi ngomongnya. Makanya saya heran kalau ada orang bilang saya iri sama Edis. Sebab satu, saya ngumpulin donasi lebih banyak dari Edis. Kita kumpulin 40 miliar loh. Ya, tetapi bukan buat saya memang, dan memang sudah ditekati orang. Saya punya harta aja saya jual kok, saya bagikan ke orang miskin. Kenapa? Ya saya kasih contoh. Kenapa saya pamer? Bukan pamer, saya kasih contoh kepada orang-orang yang sedang belajar sama saya. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Kristus bilang apa? Juallah hartamu. Aku jual beneran seluruh harta saya. Ya, semua apa yang kita miliki itu semua kami jual, kami lepaskan. Jangan sampai ada ownership yang membuat kami nanti bisa lebih mencintai kepemilikan kami daripada mencintai Kristus. Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, sebetulnya kamu mau apapun, ya, saksi Yehova, Unitarian, Trinitas, Oneness. Yang penting apakah kamu serupa dengan Kristus. Edis tadi malam sudah ngomong mau serupa dengan Kristus. Masalahnya dia sendiri tidak serupa dengan Kristus. Ya kan? Dengan dia bertekad membangun rumah Apologet 10M itu dia tidak serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada orang mengkritik, lalu kamu pada benci sama yang mengkritik, digigit semua tuh. Nggak bisa. Disitulah berarti kalian sedang menjadikan Edis sebagai Tuhan. Jadi Tuhannya kelompoknya Edis itu ya Edis sendiri, itu Tuhannya, bukan Yesus. Karena kalian lebih menuruti kata Edis daripada kata Yesus. Tuhan Yesus berkata, jualah harta milikmu, bagikan kepada orang miskin. Edis malah ngumpulin 10 miliar buat dirinya sendiri. Alasannya buat bikin rumah Apologet buat nampung. Emang mau berapa banyak yang mau ke Amerika? Emang kalian bisa nih yang sekelompok ini nih tinggal di Amerika? Berangkat bikin visa Amerika deh, apa kalian bisa tuh? Belum tentu kan? Nggak mudah bikin visa Amerika. Lalu yang menikmati siapa? Nah, kalau kami, kita kumpulin 40 miliar dari awal, bahkan harta saya pun semua ada di dalam situ. Kita bagikan kepada orang miskin. Karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dan kami ajarkan kepada orang-orang dalam pemuridan kami. Kalau saya iri, ngapain iri? Satu, saya sudah warga negara Belanda. Edis masih lontang-lantung, masih ngegembel dia. Kedua, uang saya jelas lebih banyak donasi saya daripada Edis. Kalau pengikut, Tuhan Yesus berkata, jadilah pengikut Yesus, ya kan? Yohanes berkata, hendaklah ia makin bertambah, aku makin berkurang. Jadi kalau kamu bangga karena Edis pengikutnya banyak, berarti kamu sedang menjadikan Edis sebagai Helel Ben Sakar, jadi iblis. Sebab yang dimuliakan harusnya bukan Edis, tapi Tuhan Yesus. Apakah Edis memuliakan Tuhan Yesus? Enggak, lihat aja murid-muridnya itu, pengikut-pengikutnya itu. Yang kayak pengikutnya Helel Ben Sakar. Asal apa dikit tentang Edis, disamber semua, disikat, dihabisin tuh, dicaci maki. Wah, ngeri-ngeri itu ya, ngeri-ngeri itu. Saya yang mulutnya kayak dibilang kayak comberan aja nggak sengeri semua anjing-anjingnya Edis. Nah, itu contoh itu ya, itu contoh. Oke, shalom buat teman-teman semua. Nih kebetulan saya mau tadi saya agak sedikit ini ya. Sorry ya teman-teman semua. Saya disuruh naik untuk mau nanya aja Kejadian 1 ayat 26 itu. Coba saya mau lihat maksud dari sidang ilahi itu apa, Bu? Itu yang saya mau tahu sih. Soalnya saya belum pernah dapat ajaran itu. Nah, ini bukan, memang di gereja, kan saya sudah bilang, saya dulu juga menganut paham, saya dulu bingung, Kejadian 1 ayat 26 ini kata kita tuh siapa? Karena gereja itu termasuk pendeta saya ngajarin itu Trinitas, betul nggak? Semua Ya, gereja saya deh. mau lihat tadi maksudnya dari LAI itu, coba sumbernya apa maksudnya tadi? Supaya kita clear aja. Tadi kan Ibu buka LAI. Mata pisau, sebentar. Alkitab, sebentar. Saya hanya mau lihat sumber LAI aja, Bu, yang tadi Ibu bukakan supaya saya tahu. Nih, aku bukakan ya. Alkitab edisi terus? studi. Ini penerbitnya bukan saya ya. Ya. Ini lembaga resmi. Ya. Terus? Ini dia melihat
Alkitab kita bagaimana terbentuknya, latar belakang dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat siapa yang di Kejadian 1 ayat 26, ini kebanyakan pendeta-pendeta menafsirkan kata kita ini adalah Trinitas, betul? Kita nih loh, baiklah kita menjadikan manusia. Adalah demikian, dari dalam budaya Timur Dekat Purba dan dari penemuan semua arkeologi, kata kita ini merujuknya pada dewan surgawi. Dan ini ada referensinya. Sebentar. Ini tidak pernah merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun saya orang Trinitas. Ini bicara dalam budaya Timur Dekat Purba. Allah itu berbicara mengenai memperluas kerajaannya dari surga ke bumi. Dia berbicara dalam dewan surgawi, sidang ilahi Allah. Dan ini banyak rujukannya. Ya, Yesaya 11 ayat berapa nih? Yesaya 6 ayat 8, 1 Raja-Raja 22. Daniel pasal 4, Mazmur 82. Kalau kamu mau belajar ini ada bukunya sendiri. Tetapi saya mengatakan ini LAI tidak salah. Dia mempunyai dasar kenapa dia mengatakan bahwa kata kita itu bukanlah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi merujuk kepada Dewan Surgawi. Karena ini bicara dalam sidang kerajaan surga. Dewan Surgawi itu maksudnya apa? Itu di situ nggak ada itu. Maksud apa itu? Dewan Surga adalah itu makhluk-makhluk surgawi membentuk Dewan Surgawi. Makanya saya bilang mata pisau. Hal kayak begini maksudnya, ini makanan keras. Bukan, ya? Iya saya ngerti. Cuma maksudnya ini pernyataannya Dewan Surgawi, baiklah kita jamak di sini bisa merujuk kepada Allah dan makhluk-makhluk surgawi yang membentuk. Ini merujuk pada sidang Allah yang ada di surga. Berarti di sini malaikat menciptakan juga ya? No, kalau malaikat LAI tidak bilang, menciptakan. Kamu salah, ya. Malaikat tidak menciptakan. Ya, makanya saya bilang menjadikan manusia di situ coba. Itu kan kejadian. Pernyataan Allah untuk memperluas kerajaan surganya ke bumi, mata pisau. Selalu itu. Maksudnya ya, malaikat tidak menciptakan. Itu yang tertulis di situ apa? Ayat 27-nya kamu baca. Yang menciptakan siapa? Lalu Allah, kamu baca tuh ayat 26 dari mana? Sekarang ayat 27-nya kamu baca. Jadi sebentar, baiklah kita. Sebentar yang menciptakan para malaikat. Kamu sabar. Kalau kamu mau belajar dari saya, kamu sabar. Kalau kamu udah lebih ngerti ini, kamu jelasin. Iya, kan baiklah kita menjadikan. Oke. Baiklah kita menjadi. Saya tanya sama kamu. Iya, sebentar, Bu. Saya lagi baca. Jangan suara keras, biasa aja. Kamu sini saya lagi baca. Budaya Timur Dekat Purba apa tidak? Nih kenapa sih? Budaya Timur apa sih? Enggak ngerti. Apa yang kau maksud? Ya makanya saya lagi baca. Nih berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini maksud dari LAI itu di situ apa? Allah supaya kita mahal, kita mengerti. Allah di surga. Paham? Ya. Itu gambar menurut kita itu siapa? Timur Dekat Purba. Loh, kita itu para malaikat. Mereka baca Mazmur 82. Apakah malaikat? Sebentar. Makanya aku mau tahu. Sidang ilahi ini merujuk kepada mereka, kita, supaya menjadikan manusia seperti kita ini gambaran malaikat apa gimana? Anak-anak Allah, penghuni surga. Kamu baca Mazmur 29 ayat 1. Merupakan gambar dan rupa Allah, mencerminkan kemuliaan Allah dalam dimensi roh. Paham? Dimensi roh. Sebentar. Makanya ini dimensi roh ini menjadikan manusia seperti dimensi roh apa gimana? Dari nol, teman-teman. Saya ajari kamu dari nol ya. Kamu buka Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ya, kenapa di situ? Lo baca. Kamu kan nggak belajar budaya Timur Dekat Purba. Saya ajari kamu dari nol. Kamu buka Kolose 1. Langsung ngomong aja. Langsung Kolose 1 ayat 15 itu tujuannya apa? Supaya kita lanjut dengar. Nggak mau belajar dia Bang Pendi. Apa sih ini? Bilang nggak mau belajar lagi, tinggal ngomong. Kalau Anda keluar dari gereja, kan Anda mau ngajar. Ngomong Kolose 1 saya catat di sini. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Di Kejadian 16, ayat pertama. Saya bacakan ya. Kalau kamu nggak mau baca Alkitab, saya lagi. Loh iya, karena kamu nggak ngerti apa yang saya omongkan. Makanya saya bilang, apa yang saya pelajari itu harus kamu mempelajari dari budaya Timur Dekat Purba.
Ya ibu Kenapa pelajarinya LAI? dari Saya mana tanya, supaya saya kenapa tahu. LAI bisa menafsirkan itu? Karena LAI membaca pembacaan Alkitab ini dari kacamata penulis Alkitab itu sendiri dalam konteksnya, dalam budaya Timur Dekat Purba. Itu kan Paham? tidak ada keterangan, itu juga bisa juga. Jadi bukan berarti bahwa LAI memastikan bahwa itu adalah sidang ilahi, tetapi penafsiran Loh, rabini. iya, makanya saya tanya. Iya, Mana di makanya situ tidak Bapak Anak Roh pasti Kudus? juga kan. Saya Makanya saya tanya, di mana di Kejadian 1 ayat 26 merujuk kepada Bapa, Putra, Roh Kudus? loh kita itu kan menjadikan manusia kan. Dasarnya Yohanes 1 ayat 3 kan. 1. Benar nggak? Bapa, Firman, Roh Kudus itu bukan kita. Mereka bukan yang terpisah-pisah. Mereka Iya, kalau awalnya ini Esa. dasar Tritunggal. Makanya kalau Nah, dia itulah saya tadi di bilang. situ, Makanya makanya pengajaran dengarkan, Denon Bu. itu pengajaran Ketika yang waktu- ditambahkan. Kata saya Ditambahkan mata pisau. menjadikan sebentar Anda bicara kan bisa juga itu ada kata di situ LAI bisa juga ditafsirkan seperti itu Yang tetapi mana tidak dikatakan seperti bisa juga ditafsirkan mana seperti coba itu mana coba itu tadi bacain Mana yang lagi Bu. dikatakan bisa juga ditafsirkan Baca seperti kembali itu? baca kembali karena itu rabbinik. Ini belajar sama siapa kita juga nggak tahu ya jadi saya belajarnya sama Pak. siapa kamu nggak tahu? LAI Ya makanya itu baca yang tadi bisa juga ditafsirkan. Nah, sekarang Itu saya coba tanya. tadi. Sekarang saya tanya. Baca kamu- yang tadi Alkitab Sekarang saya tanya, itu. apakah Baca kamu yang tadi mengatakan- Alkitab Nggak bisa itu. ngomong Bang Pendi, turunin aja Bang Pendi. Loh, kok gimana sih? Ini Kembali memang lagi. apologet memang kurang ajar teman-teman. Kalau saya ngomong dia ngomong. Kok kurang ajar tadi kita baca di dalam yang namanya Ibu Saya tafsirkan tanya, tadi. Kok saya tiba-tiba jadi kurang ajar? LAI itu sesat. Loh, saya tidak bilang sesat. Tadi Oh Ibu ya buka yang sudah. tadi. Buka yang tadi bisa juga kan? Ada kata tidak di situ. Bisa juga nggak? Makanya saya mengatakan di dalam budaya Timur Dekat Purba, Allah itu bukan kita. Saya itu bukan coba segerombolan. bukakan tadi yang tafsiran Paham. LAI mengatakan bisa juga ditafsirkan. Coba baca yang Betul. tadi. Makanya Ya saya udah. mengatakan mata pisau. Tidak pasti Jikalau- juga kan? Itu kan bisa Udah, juga kamu- karena kamu jangan tafsiran ngomong, kamu jangan rabbinik. Kamu Oke, saja yang saya ngomong, jelaskan kamu ya. jelasin sama saya, kamu aja ngomong. Oke, ya. Ketika Ibu memakai LAI itu menafsirkan ada penafsiran rabbinik. No, Ya. itu bukan Dan penafsiran rabbinik. Itu penafsiran membaca Alkitab dari kacamata budaya Timur Dekat Purba, sejarah dan bukti arkeologinya kita temukan. Bukti arkeologi apa ketika waktu Anda mengatakan seperti itu? Karena ada penafsiran rabbinik dari arkeolog. Oke, saya tanya. Ya, makanya yang mengatakan Enggak ngomong. Saya lagi jelasin. Kamu tunjukkan Jangan sama kau- saya. Kamu tunjukkan Kau tunjukkan sama saya. apa? Saya Siapa di sini yang bukan menafsirkan untuk kata-kata didakwah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Tunjukin sama saya. Jadi gini, ketika Anda tidak berpemahaman tentang data gereja, Anda belajarnya dari mana? Gitu Saya aja. tanya. Saya tanya. Loh, Anda siapa belajarnya yang dari mana? menafsirkan Kita ini Kejadian belajar 1 dari ayat 26 teologi Bapa, Putra, gereja. Roh Kudus? Anda belajarnya dari mana? Loh, kamu belajar dari siapa tadi? Kok bisa Loh, menafsirkan saya Bapa, Putra, belajarnya Roh Kudus? jelas dari Bapak gereja kan? Nah, makanya Teologi saya bilang, gereja kan? Bapak Oke, kau gereja belajarnya itu dari bukanlah mana? Penulis Alkitab. Kamu belajarnya dari mana? Loh, makanya saya bilang, kamu saya juga belajar punya- dari penafsiran orang. Paham? Iya, tapi dari gereja, teologi Saya gereja makanya, jelas kan saya LAI itu juga Tritunggal. belajar. Dari apa? Dari mana? budaya Ibu Timur Dekat belajarnya Purba, dari mana? Sejarah, dari arkeologi. Iya, sekolahnya di mana? Kamu sekolah di sini di Harvard University, kamu ambil S3 di sini. Oke, Atau di Biola University, kamu ambil di sini. Oke, ambil apa, Bu? Kayak Kamu ambil gitu. sekolah teologinya di sini. Iya, Ibu ambil teologi Sekarang ya di saya sana. tanya, kamu ambil sekolah teologi di mana? Supaya saya bisa belajar Saya sama nggak kamu. ambil sekolah teologi. Ya sudah, makanya saya bilang. Makanya Ibu ini saya mau LAI. tahu. Oke, sekarang Saya mau tanya. tahu Saya ketika tanya. waktu Ibu membawa LAI. Saya tanya, bisa diem nggak kamu? Sebentar. Saya Tadi tanya, LAI menurut itu kamu mengatakan. orang-orang yang menafsirkan Kenapa yang Ibu menerjemahkan bantah dari- tadi bisa juga? Kata itu bisa juga, bukan kepastian. Jadi jangan mengatakan bahwa itu LAI menafsirkan sudah pasti itu sidang Pasti ilahi. betul, karena dia membaca dalam Mana? budaya Timur Dekat Purba. Makanya saya Di bilang, mana itu bisa juga.
Bang Pendi bisa Bukan. nggak ini di mute? Bang Pendi nggak bisa ngomong ini. Loh, kita ngomong apa adanya karena ibu baca di situ bisa juga itu keterangannya. Tolong dong Bang Pendi. Belum pasti. Jadi jangan seolah-olah Tolong, Bang mengatakan Benny, bahwa tolong. itu Coba satu-satu, kebenaran coba sidang satu-satu. Ya ilahi. maaf ya, saya turunkan ya, karena Anda nggak bisa diajak diskusi. Satu ya. Ya, Kok tiba-tiba main turun saya tanya aja? sama kamu, apakah orang-orang LAI, ya, orang-orang yang menafsirkan dan menerjemahkan ini, menurut kamu mereka tidak sekolah teologi ya? Loh, justru karena mereka mengerti, Justru makanya karena mereka. mereka mengerti Tapi pembacaan bukan Alkitab ini. berarti Justru mereka bahwa sekolah tinggi sidang teologinya. ilahi itu sebentar. Mereka mengerti bahwa Kejadian 1 Sebentar, ayat 2 tidaklah bisa merujuk juga kepada Bapa, Putra, Roh ditafsirkan. Kudus. Tidak ada bahwa itu kepastian. Mana bilang pasti Loh, tadi? makanya saya bilang kalau Makanya ilmu baca belum ulang nyampe, tadi bisa juga. ilmu kamu itu belum nyampe mata pisau. Loh, ibu sekolah apa? Kamu hanya belajar Saya tanya, dari sekolah gendong-gendong apa? gereja. Kamu Loh, ibu sekolahnya belajar apa? Alkitab Ilmu-ilmu dalam ini ngomong kacamata ilmu-ilmu budaya lagi. Timur dekat purba. Gini. Budaya Timur dekat purba hanya Ya, dipelajari. ibu, Saya kasih tahu kamu. ibu Kalau belajarnya kamu di mengambil mana? S3 Hafal-hafal. teologi ya botol. Udah. Lu kayak sok ngerti aja ini ngomong Memang orang saya lebih botol. ngerti dibanding kamu. Terus lu Makanya sekolahnya saya apa? bilang ilmu Lu kamu sekolahnya belum apa? nyampe. Heh, Belum lu nyampe sekolahnya ke sana. apa? Sekolah katanya lu ngaku babysitter, tiba-tiba jadi sekolah Harvard lagi. Lo tunjukkan Aneh kalau sekali. memang saya babysitter. Kok sekarang kamu Lu yang menghina? ngaku sendiri kan di Siapa Komal-Komal. yang mengatakan saya babysitter? Lu yang ngaku kan saya Siapa kerja yang 2 ngomong? kali. Kapan pernah Lo- saya lu ngaku yang babysitter? ngaku. Bang Pendi, Lu Bang yang Nadiro ngaku udah sendiri. nggak baik nih, Betul, nggak baik kau. nih. Udah Lo nggak baik. tiba-tiba Baik lu nih. ngaku bahwa Nih, lu lihat nih, teman-teman. sekolah di Harvard. Orang yang mengaku paham Trinitas, tetapi karakternya Udah. mencerminkan karakter Kristus nggak? Udah. Anda lihat tuh mata pisau. Mengaku paham Trinitas, di komalnya berkuar-kuar Trinitas, betul? Karakternya bagaimana? Anda lihat nggak? Menghina, merendahkan, betul? Sudah. Anda Ya, mau lebih sudah, pintar sudah. daripada Profesor Anwar Chen di LAI itu loh, saya heran. Oke, enough. Oke, ada Bang Dominic, Bang oh ya, Bang Heo dari tadi tidur kali ini ya. Ya gini ya, saya sepakat dengan beberapa pandangan. Ini saya mau tolong dong dibesarin, saya coba ini ya kasih Sebentar, data. Bang Dominik, sebelum Bang Dominik ngomong ya. Tadi Anda lihat ya, makanya saya bilang orang yang ngerti Trinitas, bisa menjelaskan Trinitas, hafal Alkitab, karakternya kalian lihat nggak? Ya. Karakternya lihat nggak tadi? Sofi, udah Bu Sofi, Sudah. udah. Sabar, Ya, sabar, Bu, sabar, kita sabar. nggak ad hominem lah di sini ya. Iya, Jangan merendahkan bahkan babysitter lu. Kalau kamu bisa membuktikan saya babysitter, saya bayar kamu 1 miliar. Oke. Jadi sebenarnya ya maaf ya Bu Sofia izinnya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 kalau kita baca di ini memang ada beberapa tafsir teman-teman. Ya. Betul, makanya saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ilmunya masih kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, silahkan. Betul nggak Bang Dominik? Saya pun nggak menyalahkan. Ya makanya jadi Karena Bu Sofi, ilmu memang sebentar, masih Bu Sofi. segitu, gitu loh. Iya, kita kasih kesempatan dulu Bang Dominic ya, sebentar. saya itu maksudnya saya nggak pro kemana-mana, tapi ya marilah kita dengan kepala dingin loh teman-teman. Ini misalkan ya Full Life ya, dia mengungkapkan Kejadian 1:26, ungkapan ini mengandung suatu implikasi mengenai Allah Tritunggal. Itu satu. Yang kedua, Matthew Henry misalkan, itu berbicara tentang sidang ilahi seperti yang Ibu Sofi bilang ini. Memang ada dua pandangan itu, jadi kita kenapa sih harus ini gitu loh, santai aja gitu loh teman-teman. Iya, heran malah Bahwasanya ada dua merendahkan. pandangan Heran saya. seperti itu ada dua pandangan seperti itu gitu loh. Betul, makanya saya bilang mayoritas gereja menafsirkan Kejadian 1 ayat 26 itu Bapak Putra Roh Kudus. Saya tidak menyalahkan itu, karena memang itu tradisi yang udah diturunkan. Itu penafsiran bapak-bapak gereja yang dianggap Sebentar, tidak saya bicara diturunkan dulu. terus-menerus. Jangan playing victim, Bu. Ya, tadi Kok Anda playing mengatakan victim? saya Ngapain saya bikin botol. kamu? Sebentar. Tadi kata-kata Anda ini jangan playing victim. Tadi Anda mengatakan saya, kau sekolah di mana? Botol. Makanya saya bilang, loh, kau yang sekolah di sendiri pun mana? menyangkal Kau LAI. mengaku sebentar. Kamu sendiri pun Sebentar, menyangkal LAI. saya tidak Makanya menyangkal. saya tanya, Bisa LAI ini juga. menurut kamu sekolah tinggi teologi apa orang-orang LAI ini? Diam dulu, Bu. Ya, saya dari tadi kondusif. Ketika Anda membuka itu kan Kamu saya nggak bilang kondusif, bisa dari tadi juga. Kamu motong-motong pernyataan Anda saya. yang mengatakan bahwa itu Kamu yang pasti. memotong-motong pernyataan Loh, saya saya. bilang bisa juga.
Terus Anda bilang, loh Anda sekolah di mana? Terus saya bilang, loh saya nggak sekolah kalau itu. Anda sekolahnya di mana? Saya tanya Anda tadi bilang di Harvard. Ya kan? Makanya saya Terus Anda bilang, sebentar saya bilang, supaya clear, jangan saya Anda bilang bawa-bawa. kata pisau. Sebentar, supaya Kalau jangan kamu dibilang bahwa mengatakan saya menghina terlalu, Anda. itu urusanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa saya botol, makanya loh, kau pikir saya nggak sekolah? Kau Saya nggak katanya pernah mengatakan sekolah, nggak sekolah di kok. mana? Loh, apa? Saya pernah saya mengatakan kamu nggak sekolah. Loh, tadi kau bilang saya botol kan? Makanya Loh, saya ilmu tanya. kamu di dalam teologi belum nyampe. Iya. Kak. Kamu tuh Nah, cuma makanya ilmunya saya tanya hukum, kau pengajaran. sekolahnya di mana? Saya bilang mata pisau, kamu ilmumu. Kan itu di pertanyaan dalam saya. Makanya saya tanya, kamu belajar nggak budaya Timur Dekat Purba? Itu yang Iya, saya tanya. makanya saya tanya Anda sekolah di mana supaya saya tahu, saya bisa mengetahuinya. Karena saya sekolah juga, tetapi bukan sekolah teologi ya. Anda Nah, bilang di makanya saya Harvard. bilang, kalau kamu tidak sekolah sejarah dan arkeologi, kamu harus belajar dari orang-orang yang mengerti, termasuk LAI Iya, ini. ibu, Orang-orang iya kan bisa LAI juga. Kenapa ibu bilang tadi sekolah. tafsirannya pasti? Iya, intinya kita harus ini ya teman-teman ya, izin ya. Intinya kita harus jujur bahwasanya ada dua pandangan dalam ayat ini. Iya kan tidak pasti dan Iya, kenapa ya, harus ada dua tafsiran pandangan. pasti? Jadi, kita nggak inilah, jangan saling inilah. Maksudnya kita Iya, minta tolong. saya nggak masalah. Sebentar ya. Jangan saya di framing ketika waktu saya mengatakan Anda bilang saya botol. Loh, Anda sekolahnya di mana? Terus Anda bilang, oh Anda sekolah di Harvard. Loh, Anda sekolah di Saya Harvard. nggak pernah bilang saya sekolah di Harvard. Tadi Saya Anda bilang, mengatakan buku-bukunya saya baca. Buku-buku mengenai pandangan dunia Timur Dekat Purba itu saya punya bukunya. Makanya saya tanya sama Tidak kamu. sekolah ya, Bu, apakah- ya? Sebentar, mata pisau. Apakah kamu pernah membaca dari budaya Timur Dekat Purba? Kamu ngerti nggak itu? Saya nggak baca, makanya saya tanya Makanya ketika saya ibu bilang, mengatakan, kamu sebentar, kamu ini kok tiba-tiba gini, ketika kau mengatakan seperti itu, saya menghormati, menghargaimu. Tetapi kau bilang, makanya kau sekolah di Harvard, botol. Loh, kau sekolah, aku Lu nggak pernah tanya. ngomong kamu Kan sekolah, tidak, kan kamu punya duit sekolah di Harvard. loh, makanya saya tanya, kau Saya sekolah nggak di pernah nyuruh kamu Harvard. sekolah di Harvard. Saya Tadi mengatakan- kau bilang bahwa apa yang kau Itu katakan jadi itu framing ya, ngomong-ngomong Grace nggak pernah nyuruh dia Harvard. sekolah loh. Dia nggak sanggup sekolah di Harvard, orang di Indonesia Bang dia. Nabirong, Bang Nabirong. Coba Bang Pendi di ini kan. Sebentar, saya sampaikan ya, supaya jangan playing victim. Ketika itu Anda Saya nggak katakan pernah tentang ngomong kamu sekolah di Harvard, Harvard. makanya saya bilang, Tetapi- Anda sekolahnya Diam, di diam, saya jelaskan. mana? Kamu diam dulu. Bisa di mute nggak dia? Sebentar, supaya jangan playing victim. Saya nggak jelaskan pernah dulu nyuruh lah. kamu sekolah di Harvard itu maaf. Aduh, Iya. satulah. Iya, iya. Kita Saya Sebentar, jelaskan saya sama jelasin. kamu ya. Bu Sofi, Bisa dengarkan Bu. menafsirkan. Sebentar. Supaya jangan di framing bahwa saya ini penganut Tritunggal tapi tidak punya belas kasih. Anda tadi bilang seperti itu. Anda yang mengatakan tentang Harvard. Penganut Tritunggal, Anda saya yang nggak pernah ngomong. ngomong kamu penganut, kamu karakternya tidak bagus. Loh, ketika Saya Anda nggak mengatakan ngomong saya kamu botol, tidak punya apakah belas Anda kasih. sudah Ini lebih saya baik Dominic. dari saya? Makanya saya tanya Apakah sebentar. tadi saya mengatakan Ketika dia Anda tidak punya mengatakan belas saya kasih? menahan botol, diri lah. Iya, Bang Empe sebentar. sama Bu Sofi kita saling menahan diri. Iya, iya, iya. Ketika Ya, Anda mengatakan saya botol, saya ini kan Memang loh, kamu kok botol, tiba-tiba- kamu tidak belajar Nah, budaya Timur Dekat apakah Purba. Anda sekolah? Loh, Sudah, saya sudah. belajar budaya Timur Dekat Purba Iya, dari apakah pembelajaran Anda kita. sekolah ketika Anda mengatakan Makanya saya seperti itu? tanya. Saya Loh, sekolah kalau di memang nggak Soloria, sekolah, tapi hanya di belajar Indonesia, pun kita bukan di sama-sama sini, paham? belajar. Kau Lah, tidak itu lebih sudah. pintar Kenapa daripada kamu merendahkan saya kalau juga. kita sama-sama belajar. Makanya kenapa kau bilang saya botol? Loh, Ku makanya tanya saya kau. bilang, Kecuali Mata kau pisau. sekolah, Coba, padahal Bang Pendi, kau coba juga nih, tidak udah, sekolah. Aduh. Kenapa Udah kau baik, sok-sok Bang. bilang saya Tidak, botol? sorry ya teman-teman. Makanya ya. harus Sorry, cerdas teman-teman ya. dikit. Sorry teman-teman. Udah gini loh. Sosok bilang Jangan orang di- botol, coba sekolah Iya, bagus iya. supaya ada indikasi menerangkan saya ini sekolah. Kau nggak sekolah Makanya saya gitu. bilang, Kau saya belajar yang belajar. sama. Udah. budaya Gini Timur dulu Dekat ya. Purba dari pembacaan Alkitab Iya, kita. bukan tafsiran pasti sebentar, itu. Kau sebentar ada-ada ya. Sorry, aja saya ini. minta maaf Pasti, untuk dibilang dua-duanya. kok. Biar Makanya tenang saya dulu, bilang. biar tenang dulu ya. Sorry Ini minta maaf. orang heran saya. Saya sudah bilang kan, bagi kalian memang yang tidak belajar budaya Timur Dekat Purba, pasti ngomongnya tuh Bapak Putra Roh Kudus. Karena itu penafsiran bapak-bapak gereja itu loh. Bu Sofi, Bu Sudah, Sofi, sudah gini, dulu, gini. Bu sudah Sofi, dulu, gini, sudah. gini. Izin.
Gini, udah kita sama-sama mengakui memang ada tafsiran yang berbeda. Saya dulu juga begitu. So saya pikir kata kita tuh Bapa Putra Roh Kudus. Setelah saya belajar, oh tidak. Bukti Udah. Ada dua arkeologinya penafsiran yang menyatakan berbeda hal yang tadi yang berbeda. Dominik bilang. Bang Dominik tadi bilang. Gini, Bu Udah. Sophie, kita itu menghargai Bu Sophie, tetapi Iya. sama seperti Bu Makanya Sophie. kok jadi merendahkan Sebentar. kamu nih Hera. Sebentar dulu, sebentar, Kamu sabar nggak dulu. belajar, saya yang belajar kok. Kamu yang izin merendahkan ngomong, saya. Bu Sophie, sebentar, Bu Sophie. Ketika Bu Sophie ingin dihargai, juga sama-sama kita belajar menghargai Bu Sophie ketika ada Betul. perbedaan. Makanya kamu jangan tidak menghargai saya kalau saya ngomong. Karena saya Ya ngomong itu sudah, saya ya punya sudah. dasar. Ya Iya, sudah, maksudnya kan sebenarnya sorry ya, sebenarnya kita udah sama-sama mengakui ada dua pandangan. Kenapa harus diperpanjang sih? Nggak ngerti Betul. juga. Dan pandangan saya itu Dominik bukan tidak berdasar. Makanya saya tunjukkan ini loh, LAI salah satunya. Dan mereka Iya, ini lulusan makanya sekolah saya tinggi tadi teologi ya, tunjukkan. betul nggak Dom? Iya, makanya kan tadi Bu, saya kan tunjukkan dua-dua bahwasanya ini ada loh pandangan seperti ini, ada pandangan seperti ini. Ya udah gitu. Jadi yang udah jangan kemana-mana lah gitu, jangan ke pribadi, udahlah saling menahan diri lah, janganlah kita menambah polemik lagi. Aduh, saling Oke, ini inilah. saya naik Iya terakhir ya. loh, sudah loh. Jadi, Netral saya dulu hanya ya, memastikan. netral dulu ya. Shalom. Santai-santai. Halo. Maksudnya kalau ada yang Gini, bentar Bu. terlewat, Saya hanya ngomong terkait dengan tadi tafsirannya. Oh bisa juga. Berarti kan tidak pasti. Dia yang belajar, kupikir dia sumbernya dari mana. Ternyata tafsirannya juga tidak pasti. Yang saya nggak suka kalau Anda memang tidak pasti, kenapa kau bilang pasti, saya ini saya tidak pernah menyatakan botol? tidak pasti. Karena Iya. saya belajar benar-benar. Kau saya ngerti belajar, betul. saya juga belajar. Tidak sekolah kan sama-sama. Makanya dulu saya menganggap kejadian 1 ayat 26 itu Bapa Putra Roh Kudus. Karena Iya, itu kita nggak sekolah sama-sama, nggak usah Tapi bilang karena orang saya sudah botol. belajar, saya dengan pasti Kita semua menyatakan belajar, itu otodidak. bukan trinitas, melainkan Jadi nggak sidang usah sok wilayah tahu Allah di juga, ya. Nggak usah bilang-bilang orang botol. Kalau nggak sekolah juga sama aja. Makanya aku bilang tadi, kau sekolah atau enggak? Nggak udah. surga. Oh ya Mau sudah, bilang kalau orang saya salah botol saya minta lagi. maaf lah ya. Saya Ya minta udah. maaf sama kamu ya, saya sembah kamu ya. Saya sembah kamu, Nggak perlu, kamu paling saya nggak pintar, perlu kamu tidak disembah. botol. Saya nggak sembah bilang. kamu yang paling Kenapa? pintar. Loh kok Di seluruh gitu formal sih? apologetic TikTok itu Udahlah, kamu dan Elia Myron dan Kiamat tuh paling pintar. Malu. Kalau saya ini Udah. hanya orang bodoh, hanya seorang babysitter. Udah Bu Loh Sophie. tadi Sabar kan lah. saya tanya kamu itu kau paling pintar. Jadi teman-teman ikuti Mas Tadi Kapito saya ini, dia paling tadi benar dengan semua pengajarannya. merasa Kalau bahwa Sophia hanya saya seorang ini kok babysitter. botol. Ya. Terus kau ngomong-ngomong Harvard lagi. Sudah Terus Iya, saya makanya nanya, saya bilang ilmu itu hanya dipelajari di sekolah tinggi teologi di Harvard. Sudah jangan. iya kau sekolah di sana enggak? Ampun Udah, Tuhan aduh. Yesus. Kan udah sama-sama Tolonglah orang ini mengakui kasihan kan, sama kami. Bang MP, Bu Sofi udah sama-sama mengakui ada dua pandangan. Udah, Iya, udah selesai menahan lah diri menurut saya sudah Iya, selesai. saya menahan diri. Jangan ngomong orang sok paling Iya, pintar di iya, sini. Kan Saya gitu yang paling aja. pintar, kamu yang paling Terus pintar. kenapa Saya kau kan- merasa bilang saya kan botol? tidak sekolah di Harvard Udah inilah University, ya, saya tidak ini. sekolah di Loh, Biola tadi kau yang University. bilang ngomong Saya belajar di hanya Harvard. babysitter, betul? Kau Dua-duanya bilang saya hanya Bang seorang Fendi, babysitter, Bang betul? Tadi kan Udah, kau kalau saya bilang hanya belajar di Harvard. Dikik dua-duanya aja udah. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf supaya adem dulu. Iya. Sebenarnya itu ya, Biar adem dulu. ya maksudnya gini loh teman-teman. Kan Pak makanya saya Dominik, tadi Pak Dominik, Salam, Bang. jangan lagi dibacakan ayat tadi, Pak. Udah, jangan Iya, oke, dibaca. siap. Kita semua tahu itu ada dua tafsiran. Udah. Iya, udah. Udah. Oke, Pak Oke, Dominik tergantung kita mau ngomong apa tahu silakan. mau Pak. yang Tapi jangan mana. lagi dibahas ayat Tergantung tadi. kita Ya, membawakannya salam kenal, dalam Bang, ya. sesi Salam, apa, ya. Bang Salam Dominik? ya. Siap, Pak Dominik. Siap, Pak. Siap. Duh. Iya. Kehormatan ini bisa join ini di tempat Bang Pendi. Gimana kabar Bang? Sehat, Pak. Sehat. Saya masih tinggal Nah, di ini Tangerang. ketemu udah. Kalau ke Tangerang kabarin kita ngopi-ngopi, Pak. Kita nggak ngurusin dia bahas Islamnya ya teman-teman ya, karena Paul Jang ini memang kurang ajar, sama seperti Polycarpus yang lain, yang ribut mereka nanti suka sekali Islamnya yang dibawa-bawa, kan kurang ajar. Jadi Edis ini jelas teman-teman sedang mengelabui kalian, karena memang kekristenan itu tidak mengenal sebenarnya, tidak mengenal yang namanya gedung gereja. Bahkan para murid Paulus sebagai pendahulu kalian, sebagai orang pertama yang dipanggil Kristen, itu juga nggak pernah punya gedung gereja. Kekristenan pertama sekali kan muncul di Antioquia. Itu adalah julukan untuk murid-muridnya Paulus. Murid Paulus dipanggil Kristen.
Tetapi mereka nggak pernah mengenal yang namanya gedung gereja, karena pelayanan mereka, pengajaran mereka tuh dari rumah ke rumah. Hari ini di rumah siapa, besok di rumah siapa, udah di situ mereka belajar. Sedangkan yang punya rumah ibadah saat itu adalah Yahudi, sinagog. Ya. Jadi kalau mereka tuh nggak ada. Nah ini yang cukup aneh. Kenapa orang Kristen sekarang sibuk berlomba-lomba membangun gedung gereja semewah-mewahnya? Ya karena ternyata itu untuk pendetanya. Coba lihat, semua gedung gereja itu milik pendeta. Milik pendetanya, teman-teman. Mereka nggak punya konsep seperti Islam yang namanya wakaf. Ya, wakaf ini satu tingkat di atas hibah. Kalau hibah itu kan pemberian. Misalnya diberikan untuk yayasan A, yayasan B. Tapi kalau wakaf, itu fungsinya hanya untuk kemuliaan agama. Jadi kalau sampai penerima wakaf merubah fungsinya, istilahnya dari tempat ibadah, malah diubah jadi misalnya rumah makan, nah itu nggak boleh, melanggar hukum. Karena yang namanya wakaf, walaupun yayasannya sudah bubar, orangnya sudah tidak ada, tempat tersebut wajib tetap diperuntukkan untuk kemuliaan Allah. Untuk agama. Nah itu hebatnya wakaf, teman-teman. Hebatnya wakaf dibandingkan hibah dan serah terima yang lain. Tapi yang sebelah nggak punya konsep itu. Edis itu membangun rumah pribadi. Edis membeli rumah pribadi. Nggak akan ada yang namanya itu rumah apologet, teman-teman. Itu kan cuma julukan doang, rumah apologet. Siapa apologetnya? Saya gitu kan. Jadi rumah apologet dalam kurung Edis. Karena Edis adalah apologet. Kan ujung-ujungnya seperti itu. Dan Paul Jang nampaknya cukup iri, karena dia setengah mati, teman-teman. Setengah mati, masuk TV, jadi DPO, terkenal, dihujat sana-sini, uang yang dia kumpulkan nggak bisa seperti Edis. Dia harus menggunakan yayasan, dia harus jual, ya kita santunin orang, kita kasih makan ya. Walaupun menurut Rudy Iskariot, nasi yang dibagikan oleh Paul Jang nampaknya tidak layak makan. Karena selama ini dia gembar-gembor kasih makan, bagikan nasi, bagikan makanan. Tapi nggak pernah ada video orang makan makanan dia. Bisa jadi yang dikasih cuma nasi busuk atau nasi cuma pakai kuah seperti di penjara. Makanan di penjara kan gitu, cuma nasi dikasih kuah gitu. Nggak ada apa-apanya. Bisa jadi Paulnya ngasih seperti itu. Bisa jadi. Benar juga yang dibilang sama Rudy Iskariot, nggak pernah nampak. Nah, dulu Paul Jang udah sampai jual gituan gitu. Kita pelayanan bla 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 gini kan. Tapi donasi yang dia kumpulkan nggak sekencang Edis memang. Bangsat ini Edis ini, luar biasa teman-teman. Gimana orang Kristen yang lain nggak ngamuk-ngamuk. Semua donasi disedot sama dia. Gimana RK, ya, nggak kejang-kejang kemarin, nggak ngambek. Ya RK ngambek, Pak Bom ngambek gitu. Itu 8 miliar yang dikumpulkan Edis dari donasi, itu biasanya itu jatah misalnya 100 apologet. Kalian bayangkan ya, 8 miliar dibagi 100 apologet pun, satu orang dapat 80 juta masih loh. Pasti kan ada apologet yang lebih gede gitu kan, Polycarpus yang lebih gede, bisa dapat 500, 300 gitu. Yang lain mungkin dapat 40, 30 gitu. Ini semua ditelan sama Edis, bayangkan, Edis telan semua teman-teman. Gimana gak stres mereka? Ketimpangannya itu begitu luar biasa. Antara Edis dan Polycarpus yang lain, itu seperti langit dan bumi. Ya, ketimpangannya sejauh itu. Ya gimana mereka nggak emosi? Waduh, ditelan semua ini sama Edis. Termasuk Pak Bom, Rudy Iskariot, dan Paul Jang. Paul Jang itu sekarang donaturnya berkurang banyak. Udah mulai nggak laku kan dia. Zaman dulu kencang dia, teman-teman. Dulu saya cek ya, satu yayasan dia tuh sebulan tuh bisa 700 sampai 800 juta. Satu bulan ya. Donasi yang masuk bisa sampai segitu. 700, 800 juta gitu. Wah, sekencang itu dulu. Tapi kan setelah dia nggak terkenal, setelah banyak konflik, antar mereka juga saling ya korupsi gitu kan. Nah, itulah dia bilang kan, yayasan dia itu kok banyak yang korupsi. Saya tidak pernah mengkhianati orang, tapi orang hianati saya. Paul Jang yang ngomong. Paul Jang ngomong gitu. Dia dikhianati. Nah, setelah itu kan orang ngelihatnya, wah nggak beres juga nih yayasan-yayasan yang terafiliasi Paul Jang. Donasi turun. Jadi donaturnya itu, saya yakin ya, yang donasi ke Paul Jang biasa sebulan 800 juta itu mungkin 600 jutanya pindah ke Edis. Bisa jadi pindah ke Edis. Itulah kenapa Edis kencang sekali. Pindah semua. Kenapa? Ya karena ini. Karena selama kamu bisa hujat Islam, maka kamu akan disukai. Rumus di sebelah itu simpel saja. Hujat Islam, disukai.
Hujat Islam banyak donasi. Hujat Islam kamu bebas minta apapun. Luar biasa. Ya. Nah, jadi sekarang Edis ini sedang terpuruk dan nampaknya bulan 12 inilah bulan terakhir Edis ada di puncak sebelum diturunkan dari tahtanya. Ini lagi kudeta ya. Bisa dibilang di sebelah ini kan lagi ada kudeta besar menggulingkan Edis dari singgasana sebagai Raja Polikardus. Kan Edis kan Raja Polikardus ya. Jadi mau digulingkan dia. Nah, kita nggak tahu siapa besok yang akan dinaikkan menjadi Raja Penghujat Islam yang baru. Karena memang apa ya, Edis ini kalau hujat jago, itu diakui sama pendeta-pendeta juga kan. Wah, kita senang kalau Edis bahas Islam, tapi jangan bahas Kristen. Kalau dia bahas Kristen, orang akan tersesat. Kasihan orang-orang Kristen itu gitu. Nah, inilah mereka ini teman-teman. Entah kenapa ya, suka sekali kalau Islam dihujat. Aneh. Agama kok ngajarin hujat Islam. Lawa sekali. Oke. Jadi itu aja yang bisa kita tampilkan di sini. Kita saksikan terus teman-teman ya, bagaimana aksi saling hujat mereka, saling cakar-cakaran mereka, dan pastikan kalian stay tune dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru kita. Jangan lupa juga kita punya HMC News ya, channel satu lagi yang juga menampilkan berita, tentu saja berita yang berbeda dari Jadid HMC, karena kita nggak mau double-double ya. Jadi beda, yang di sini tayang, nanti di sana nggak tayang. Jadi kalau mau lengkap jangan lupa dua-duanya diikuti. HMC News. Oke? Dan bagi teman-teman jangan lupa juga dibeli madunya supaya makin seru nonton anak-anak Teos ini berantem. Ya, jangan lupa dibeli mau di madu dan link pembelian baik Shopee maupun Tokopedia ada di deskripsi video. Untuk Shopee sedang ada free ongkir sehingga kalau kalian pakai ya jauh lebih murah teman-teman. Bayangkan madu kita sangat murah ya, sangat terjangkau 40.000 untuk setengah kilo madu asli loh. Di luar mungkin ada yang lebih murah, tapi silakan dicek keasliannya. Bayangkan, kalian di Papua atau di Sulawesi, pakai Shopee, free ongkir, 40.000 dapat madu asli, sudah sampai depan rumah langsung. Oke? Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita sedang ada project membangun Mualaf Center HMC, yang insya Allah tahun depan akan siap, ya, kalau terkumpul. Ya, sekali lagi kalau terkumpul. Jadi kita sedang membangun Mualaf Center dengan tujuan apa? Supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita ini ada tempat lah. Karena saya lihat banyak mualaf-mualaf itu yang ya bisa dibilang kasihan juga gitu. Kasihan teman, setelah syahadat, setelah disuruh ikut pengajian, belajar, tapi nggak ada tempat dia untuk curhat, nggak ada tempat dia untuk cerita, ya berkeluh kesah dan sebagainya. Jadi kita siapkan tempat sebagai rumah kedua bagi mereka, dan di situ bukan hanya belajar Islam, tapi kita akan bekali mereka untuk bisa mengerti juga bagaimana mengelola keuangan, bagaimana untuk punya usaha, ya usaha kecil-kecilan tentunya, bukan usaha yang besar, tapi minimal supaya mereka itu bisa mandiri, bisa ngurusin sendiri lah gitu ya hidup mereka, jangan selalu tergantung dari orang lain. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.